Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi dengan NIM 2311009 dan rekan kelompok saya Anissa Zahra dengan NIM 2311007. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tes Kruskal-Wallis. Tes Kruskal-Wallis adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok yang independen. Tahu secara ringkasnya bisa kita sebut sebagai menguji perbedaan bermakna beberapa sampel dari populasi atau lebih dari dua sampel yang tidak berhubungan atau yang independen. Kemudian yang perlu kita ketahui dari tes Kruskal-Wallis ini yaitu syarat-syarat. Syarat yang pertama pada tes Kruskal-Wallis ini, dua sampel harus independen dan dicuplik secara acak dari populasi. Kemudian syarat yang kedua, data yang diukur minimal ordinal apabila data rasio dan interval harus terdistribusi tidak normal. Kemudian hal yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu fungsi dari tes Kruskal-Wallis. Sebenarnya fungsi dari tes Kruskal-Wallis ini sama dengan one way ANOVA. Hanya saja Kruskal-Wallis ini termasuk ke dalam uji statistik non-parametrik. Jadi data yang bisa dianalisis yaitu data ordinal, sedangkan pada one way ANOVA data yang bisa dianalisis yaitu data interval. Akan tetapi bisa juga dianalisis interval jika asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi. Misalkan data tidak normal atau homogenitas varian tidak terpenuhi, sehingga harus dilakukan analisis non-parametrik. Berikut beberapa asumsi yang perlu diketahui pada tes Kruskal-Wallis ini. Yang pertama yaitu independensi, yang kedua skala ordinal, kemudian yang ketiga homogenitas varians. Selanjutnya, langkah-langkah pada tes Kruskal-Wallis ini yang pertama yaitu pengurutan, dengan cara menggabungkan semua nilai data dari semua kelompok dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu penjumlahan peringkat dengan menghitung jumlah peringkat untuk setiap kelompok. Langkah yang ketiga yaitu merata-ratakan peringkat. Hitungkan rata-rata semua peringkat untuk setiap kelompok. Nah, pada tes Kruskal-Wallis ini tentu ada kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu pada kelebihan tidak memerlukan asumsi distribusi normal, kemudian tahan terhadap adanya pencilan atau outliers. Pada kekurangannya, mengasumsikan observasi independensi dalam dan antara kelompok dapat memiliki daya uji yang lebih rendah dibandingkan dengan uji parametrik ketika asumsi terpenuhi. Pada kesempatan kali ini, kita diberi contoh kasus pada variabel dependennya yaitu prestasi. Kemudian pada variabel independennya suku, terdapat 3 suku yaitu Asmat, Minang, dan Bali. Hipotesis penelitian itu ada perbedaan prestasi antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Kemudian analisis yang kita gunakan pada kali ini itu analisis tes Kruskal-Wallis. Yang pada kesempatan kali ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Azhara. Padanya dipersilahkan. Nah, di sini kita sudah mempunyai sekumpulan data dengan variabel prestasi dan variabel suku. Suku ini dikodei dengan 1 sampai 3. Kita bisa lihat di variabel view-nya. Di values kita bisa mengubah atau menambahkan apa yang mau kita tambahkan. Contohnya seperti labelnya Jawa ya, terus add. Nah, kita bisa menambahkan ini, cuman kita nggak perlu, jadi kita remove. Oke. Langsung pindah ke data view. Baik, di sini kita akan langsung melakukan analisis Kruskal-Wallis. Kita pencet analyze, lalu non-parametric test, lalu legasi dialog, dan key independent sample. Lalu sesudah muncul seperti ini, kita pindahkan prestasi ke tes variable list dan suku ke grouping variable. Nah, kita centangkan Kruskal-Wallisnya, lalu optionnya kita centangkan deskriptifnya, continue, dan define strengths-nya kita buat tadi kan 1 sampai 3. Continue. Nah, baik, di sini kita udah ada deskriptif statistik. Nah, di sini kita bisa melihat prestasi dari suku-suku tersebut dengan nilai rata-rata 78 dan mediannya 79. Nah,
Di sini kita langsung lanjut ke rank. Di rank ini kita bisa melihat bahwa prestasi suku Asmat, Minang, dan Bali. Dari main rank ini dapat disimpulkan prestasi suku Bali lebih tinggi dibanding suku Minang dan suku Asmat. Main rank ini kenapa main rank ini bisa tinggi? Karena dipengaruhi oleh nilai rata-rata di sini. Perlu diingat, Kruskal Wallis ini menganalisis data interval. Namun dari data interval itu menggunakan Kruskal Wallis dapat dirubah menjadi data ordinal. Nah, lalu kita kan ini sudah ada menjadi perbedaan. Kita akan melihat perbedaan di data ini signifikan atau tidak. Kita melakukan tes statistik. Di tes ini kita sudah mempunyai nilai signifikan 0,000 atau P kurang dari 000. Dapat disimpulkan, data tersebut merupakan data yang signifikan perbedaannya dengan nilai Q-square-nya 68,674 dan DF-nya 2. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.